Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Pembina Yayasan Pendidikan Kristen HITI, Bapak Pendeta Lai Abdi Karyaweni MSI. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Kristen HITI, Bapak DRS Martin Baliate. Yang kami hormati Kepala SMA Kristen Petra, Bapak Yosma Tohana SE MPD. Yang kami hormati Ketua Komite SMA Kristen Petra, Bapak Ian Peter Fahik SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Pegawai SMA Kristen Petra. Dan yang kami kasihi peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas anugerahnya hari ini, Senin 20 Juli 2020, kita dapat hadir dalam acara pembukaan MPLS daring tahun pelajaran 2020-2021. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan mars dan himne Gemit.
Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa, dan doa ini dipimpin oleh Ibu Esther Henderina Jara STH. Kepada Ibu kami persilahkan. Shalom, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan bersyukur kehadirat Tuhan untuk kehidupan dan kesempatan yang baik yang Engkau berikan bagi kami. Kami menyerahkan acara MPLS SMA Kristen Petra yang akan dimulai selama 3 hari ke depan secara online. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Panitia, Tuhan kiranya memberkati para narasumber pemateri, agar seluruh materi yang diberikan bisa menjadi hal-hal yang berguna bagi siswa-siswi baru SMA Kristen Petra. Kami juga menyerahkan seluruh kebutuhan jaringan yang ada, semuanya Tuhan menolong supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kegiatan MPLS di SMA Kristen Petra ini dapat berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu yang telah memimpin kita di dalam doa. Acara berikutnya, laporan Ketua Panitia Pelaksana MPLS tahun pelajaran 2020-2021 kepada Ibu Putri Cynthia Aryani Litinau SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, salam. Yang terhormat Bapak Ketua Pembina Yapenkris Hiti Kefa, yang terhormat Bapak Ketua Yapenkris Hiti Kefa, yang terhormat Bapak Kepala SMA Kristen Petra Kefa, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Kristen Petra Kefa, yang terhormat orang tua wali siswa SMA Kristen Petra, yang saya kasihi seluruh peserta didik baru SMA Kristen Petra tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Kristen Petra tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, sebab hanya karena penyertaannya, maka program kerja penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 SMA Kristen Petra dapat tersusun dengan baik. Program kerja ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, serta sumber daya yang ada di SMA Kristen Petra. Adapun penyusunan program kerja ini adalah sebagai panduan bagi panitia dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan sebagai laporan tertulis. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam pelaksanaan program penerimaan siswa baru ini. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan kesempatan layanan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan sebaik-baiknya dan berkeadilan serta tetap menjaga kesehatan dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, penerimaan siswa baru memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Objektivitas. Artinya bahwa penerimaan siswa baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam edaran ini. 2. Transparansi.
Artinya bahwa penerimaan siswa baik baru maupun pindahan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 3. Akuntabilitas. Artinya, penerimaan siswa baik baru maupun pindahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya. 4. Tidak diskriminatif. Artinya, setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam penerimaan siswa, baik baru maupun pindahan, kecuali daya tampung sekolah yang terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan. B. Dasar. 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 yang mengatur tentang ketentuan penerimaan peserta didik baru, dimulai dari persyaratan, jalur pendaftaran, dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, rapat guru-guru SMA Kristen Petra. C. Tujuan. Untuk keterlaksanaan tujuan dan kriteria dalam penerimaan siswa baru, perlu dibuat program kerja sebagai pedoman bagi panitia dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru. D. Ruang lingkup. Cakupan program kerja penerimaan peserta didik baru meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Persyaratan masuk siswa baru SMA Kristen Petra. 2. Waktu pelaksanaan. 3. Pengorganisasian dan pembiayaan. Bab 2. Persyaratan dan waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Persyaratan calon siswa kelas 10 SMA Kristen Petra Keva Mananu adalah sebagai berikut. 1. Fotokopi ijazah SMP atau surat keterangan lulus. 2. Fotokopi kartu keluarga orang tua dan fotokopi kartu keluarga wali jika tinggal bersama wali. 4. Fotokopi akta kelahiran. 5. Fotokopi KIP, PKH, KPS, KIS jika ada. Waktu pendaftaran penerimaan peserta didik baru di SMA Kristen Petra dilaksanakan sejak tanggal 4 April sampai dengan tanggal 15 Juli tahun 2020. Bab 3. Rencana kegiatan. A. Susunan panitia. Kepanitiaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 di lingkungan SMA Kristen Petra adalah sebagai berikut. Penanggung jawab Bapak Yosma Tohana SE MPD selaku Kepala Sekolah. Ketua Ibu Putri Sintia Aryani Litinau SPD. Sekretaris Ibu Ninyoman Yunitawati SE. Bendahara Ibu Tantisila SPD. Anggota-anggota. 1. Bapak Junet Penuam SPD. 2. Bapak Mikael Suli Nubatonis SPD. 3. Ibu Norma Elvina Lopo SPD. 4. Ibu Reni Juliana Adriati Aplugi SPD. 5. Bapak Julius Valo. C. Tempat, waktu, dan metode pelaksanaan. 1. Tempat. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 dilaksanakan di SMA Kristen Petra. 2. Waktu. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 dilaksanakan pada tanggal 4 April sampai tanggal 15 Juli tahun 2020. 3. Metode. Penerimaan peserta didik baru di SMA Kristen Petra dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, siswa mendaftar secara langsung dengan mendatangi kantor SMA Kristen Petra. Dan yang kedua, siswa mengisi formulir pendaftaran secara online di Google Formulir yang sudah dibuat oleh panitia. Bab 4. Hasil pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru. Jumlah peserta didik yang mendaftar di SMA Kristen Petra adalah sebanyak 74 orang siswa yang berasal dari sekolah menengah pertama yang tersebar dalam Kabupaten Timur Tengah Utara,
maupun dari luar Kabupaten Timor Tengah Utara. Misalnya dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Melaka, maupun dari Kabupaten Kupang. Bab 5, penutup. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Guru yang agung, yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, dan karena perkenanannya program kerja penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru telah selesai disusun dengan baik. Dalam penyusunan program kerja ini tentu masih banyak kekurangan. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritikan yang bersifat membangun. Akhir kata, panitia mengucapkan terima kasih atas bantuan dan masukan dari semua pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Kristen Petra. Sekian dan terima kasih. Salam. Kita akan mendengarkan sambutan yang pertama dari Bapak Kepala SMA Kristen Petra sekaligus membuka kegiatan MPLS daring tahun pelajaran 2020-2021 kepada Bapak Yosmat Tohana SE MPD. Kami persilahkan. Yang terhormat Ketua Pembina Yapen Kris Hiti, yang terhormat Ketua Pengurus Yapen Kris Hiti, yang saya hormati Ketua Komite beserta pengurus dan juga para orang tua peserta didik SMA Kristen Petra, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai di lingkungan SMA Kristen Petra, dan yang saya kasihi dan saya banggakan seluruh peserta didik baru atau peserta MPLS SMA Kristen Petra tahun pelajaran 2020-2021. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat-Nya kita diizinkan untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara online atau daring tahun pelajaran 2020-2021. Sekalipun bangsa kita sedang dilanda wabah COVID-19. Peserta didik yang saya kasihi, sungguh kalian merupakan anak-anak yang beruntung, karena tidak semua siswa atau tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk belajar hingga jenjang SMA. Oleh sebab itu, saya berharap agar peserta didik yang baru mengikuti MPLS ini dapat memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah dan juga masa belajar di SMA Kristen Petra sebagai masa di mana siswa sungguh-sungguh belajar untuk bisa mewujudkan cita-cita para siswa. Mengawali tahun pelajaran 2020-2021, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 20 hari ini sampai dengan tanggal 22 Juli 2020. Gunakan masa MPLS ini untuk mengenali seluruh lingkungan SMA Kristen Petra beserta karakteristiknya sebagai rumah kedua bagi para siswa. Kita tahu bahwa bangsa kita saat ini sedang dilanda wabah COVID-19. Oleh sebab itu, MPLS tahun pelajaran 2020-2021 dilakukan secara daring atau online. Kita berdoa bersama, semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa, sebagaimana biasanya kita belajar di sekolah, bertatap muka, berdiskusi, bermain bersama teman di sekolah di SMA Kristen Petra Kefamenanu. Kami berharap ada kerjasama yang baik antara SMA Kristen Petra dan para orang tua siswa untuk boleh dapat memfasilitasi siswa
sehingga kegiatan MPLS secara daring bisa terselenggara dengan baik. Kami juga berharap kepada orang tua untuk melakukan pendampingan kepada para siswa untuk boleh dapat mengikuti MPLS maupun pembelajaran-pembelajaran lanjutan dari rumah secara daring. Melalui kegiatan MPLS ini, para siswa diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, lebih berdisiplin, mengutamakan kejujuran, berkarakter, cinta tanah air, cinta lingkungan, dan lebih berprestasi lagi, memiliki wawasan yang luas di dalam mengembangkan keilmuan di SMA Kristen Petra. Saya menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan untuk boleh dapat mendukung pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Akhir kata, saya mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru atau peserta MPLS tahun 2020 dan 2021. Selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan MPLS di SMA Kristen Petra. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih untuk Bapak Kepala SMA Kristen Petra, Bapak Yosma Tohana, yang sudah membuka kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Kita kembali mendengarkan sambutan dari Pembina Yayasan Pendidikan Kristen Hiti, Bapak Pendeta Lai Abdi Karyawenyi MSI. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, selamat siang untuk kita sekalian. Secara khusus saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan berkenaan dengan masa perkenalan lingkungan sekolah SMA Kristen Petra Kepamenanu. Saya mengucapkan propisiat kepada para guru yang telah melaksanakan penerimaan siswa baru, dan saya juga mengucapkan selamat datang untuk 74 orang siswa baru SMA Kristen Petra yang mulai hari ini melaksanakan masa perkenalan lingkungan sekolah. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, ya. Oleh karena itu pengenalan lingkungan sekolah menjadi penting karena saudara-saudara dulunya ada di lingkungan sekolah yang lama di SMP dan kini ada di lingkungan sekolah yang baru di SMA. Cara belajar di SMP dan SMA perilaku tentu berbeda, ya. Untuk itu ya, dalam sambutan saya juga ingin menyampaikan kepada kita tentang kaitan penting antara sekolah dan gereja, ya, bahwa gereja dan sekolah itu di dalam pelayanannya itu tidak terpisah. Gereja mendirikan sekolah sebagai bagian dari pelayanan gereja. Jadi gereja merasa bahwa gereja punya peranan juga untuk mengembangkan dunia pendidikan. Ya, di Gemit kita mengenal yang namanya panca pelayanan. Ya, ada 5 bentuk pelayanan gereja, yaitu koinonia atau persekutuan, ya, kemudian marturia atau kesaksian, diakonia atau pelayanan kasih, liturgia atau tata gereja dan tata hidup, dan yang kelima adalah oikonomia, dan yang terbaru adalah sekolah, ya, pendidikan. Jadi gereja Gemit merasa pendidikan menjadi bagian yang utama dan penting, ya. Karena itu apa peran gereja, ya, di dalam pendidikan? Yang pertama saya mau sampaikan apa itu peran, ya. Peran itu adalah satu bentuk sikap atau perilaku yang diharapkan, ya, dari seseorang atau sekelompok orang
dari sebuah lembaga atau instansi ya pada situasi sosial tertentu yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Itu peran ya, ketika kita bicara tentang peran. Nah, apa itu gereja? Perjanjian Baru menggunakan 3 kata untuk menjelaskan tentang gereja itu sendiri. Yang pertama kata eklesia, yaitu jemaat ya. Dan ada kata oipistentos ya, atau orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga menggunakan kata kuriake atau milik Tuhan. Nah, kata eklesia itu dipakai untuk menjelaskan tentang gereja sebagai satu persekutuan yang berjumpa dengan Allah dan dikuduskan oleh suatu tugas tertentu ya. Maka dalam 1 Petrus 2 ayat 9 menggambarkan gereja sebagai satu komunitas yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Jadi persekutuan itu dipanggil oleh Allah untuk mengemban satu ya misi khusus ya, mengemban misi khusus dari Allah, atau yang kemudian dalam gereja dikenal sebagai missio Dei ya. Oleh karya Roh Kudus, panggilan itu diaminkan dalam wujud percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya gereja adalah persekutuan orang percaya, atau dalam bahasa Yunaninya oipistontes ya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan ya juru selamat. Apa itu pendidikan? Ya, pendidikan itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere ya, berarti menuntun atau mengarahkan atau memimpin ya. Itu berarti bahwa dari awalan berarti keluar, jadi pendidikan itu berarti kegiatan menuntun keluar ya. Jadi sesuatu yang dilakukan untuk menuntun orang keluar ya. Keluar dari apa? Keluar dari ketidaktahuan, keluar dari kebodohan. Jadi pendidikan adalah upaya sadar dan sistematis untuk mendampingi dan menopang naradidik menjadi manusia yang mandiri ya. Mandiri dalam berpikir ya, supaya mengalami pertumbuhan intelektual, mandiri dalam moral dan spiritual ya, yang bermanfaat bagi dirinya, termasuk menjadi agen perubahan bagi ya masyarakat. Nah, gereja menyadari betul bahwa gereja punya tanggung jawab juga di dalam dunia pendidikan ya, untuk membangun, mengembangkan dunia pendidikan menjadi salah satu tugas panggilan gereja ya. Untuk mengupayakan pendidikan yang baik adalah bagian dari amanat agung ya. Kita tahu dalam Matius 28 dikatakan ya, bahwa pergilah, baptislah mereka dan ajarlah mereka untuk melakukan ya. Jadi ada dimensi pendidikan, pengajaran di situ, dan itu menjadi tugas gereja melakukan tugas transmisi ya, atau pewarisan. Oleh karena itu gereja Tuhan melalui pendidikan dapat menghantar orang untuk memahami dan menghayati kasih Allah serta menikmati ya nuansa kerajaan Allah. Melalui pendidikan yang dikembangkan oleh gereja, maka kita bisa menikmati kebaikan Tuhan lewat pendidikan, termasuk membawa umat untuk mengenal ya Tuhan lebih dekat lewat dunia pendidikan. Karena itu saya mengucapkan selamat untuk para guru dan juga selamat untuk 74 orang siswa yang mulai hari ini akan memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah. Selamat menikmati hadirat Tuhan dalam proses belajar mengajar di SMA Kristen Petra. Titipan pesan saya buat 74 siswa baru ya. Saudara sebagai siswa SMA Kristen tentu harus berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Kenapa SMA itu berbeda? Kita tidak sekedar SMA, tapi ada Kristennya di situ. Ya, saudara menjadi orang-orang yang nanti akan bersaksi ya tentang Kristus dalam kehidupan saudara. Selamat menjalani dan mengenal proses pengenalan lingkungan sekolah. Ya, salam. Terima kasih
kepada Bapak Pendeta yang sudah berkenan menyampaikan sepatah dua kata pada kegiatan MPLS hari ini. Dan dengan demikian selesai sudah rangkaian acara pembukaan kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021, dan kepada peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021 untuk tetap setia mengikuti kegiatan MPLS daring sampai dengan hari Rabu 23 Juli 2020. Shalom. Dengan dikalungkannya kartu peserta masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, maka kegiatan MPLS secara resmi dibuka.